Cek sound, cek sound. Oke, Assalamualaikum, selamat datang di channel Uden Yogi. Pada kesempatan kali ini saya akan menunjukkan salah satu contoh bahan ajar. Jadi, sebagai seorang pengajar atau guru, idealnya kita menyiapkan terlebih dahulu yang namanya bahan ajar. Jadi gunanya bahan ajar itu sebagai patokan. Patokan saat kita mengajar di hari tersebut. Misalkan ini saya telah membuat contoh bahan ajar mata pelajaran PAI kelas 11 atau kelas 2 SMK, SMA sederajat ya. Karena kalau MA kan nggak ada PAI, mata pelajarannya ya bahasa Arab yang gitu, jadi di apa ya dipecah gitu. Tapi kalau di sekolah SMA atau SMK itu disatukan menjadi PAI. Nah, kita lanjut. Saya mengambil contoh materi mengenai adab menggunakan media sosial. Nah, biasanya di dalam bahan ajar itu yang pertama dicantumkan seperti ini, saya contohnya ya. Di awal kita cantumkan judulnya terlebih dahulu. Adab menggunakan media sosial. Jadi ketika ya kita bisa memanfaatkan teknologi jika sekolahnya memadai ya terkait teknologi tersebut, bisa menggunakan proyektor gitu. Kita tembakan ke layar atau ke papan tulis warna putih menggunakan media gambar seperti ini agar lebih menarik. Nah, yang pertama kita perlihatkan judul. Kita beritahu kepada anak-anak bahwa hari ini kita akan membahas mengenai adab menggunakan media sosial. Nah, selanjutnya di slide kedua ini tidak perlu dijelaskan kepada anak-anak ya, tapi untuk membuat bahan ajar, terutama jika akan dicetak ya, itu wajib ada informasi umum mengenai bahan ajar atau perangkat ajar yang kita buat. Misalkan ada nama, tentu nama guru ya, nama pembuat bahan ajar tersebut. Misal nama Uden Yogi Pilahudin, instansi SMK Informatika Sumedang. Instansi itu tempat di mana kita mengajar ya. Jadi di SMK Informatika Sumedang di sini sebagai contoh. Kemudian kelas berapa kita mengajar. Jadi bahan ajar ini untuk kelas berapa sih? Untuk kelas 11. Semesternya juga semester berapa? Semester genap gitu. Alokasi waktu ini hanya sebagai contoh 1 kali 15 menit. Biasanya antara 1 kali 30 atau 45 menit ya. Kemudian tahun penyusunan 2024. Sekarang sudah 2025. Dan jenjang. Jenjang kita mengajar atau jenjang materi ini adalah jenjang SMK. Nah, untuk ini kompetensi awal. Di sini kita bisa apa ya? Menjelaskan kepada anak murid kita terkait pembelajaran saat itu, capaiannya apa sih gitu. Misalkan capaian pembelajaran, karena ini SMK ya kelas 11 jadi fase F. Capaiannya peserta didik dapat menganalisis adab menggunakan media sosial dalam Islam, serta dapat membuat contoh konten media sosial yang sesuai dengan ajaran Islam. Nah, jadi anak-anak ada gambaran gitu. Setelah mereka mendapatkan materi mengenai adab bermedia sosial ini, mereka diharapkan gitu kan,
dapat menganalisis adab menggunakan media sosial, serta dapat membuat contoh konten. Jadi mereka ada gambaran gitu. Di akhirnya apa sih yang akan mereka dapatkan gitu. Capaian pembelajarannya akan dikatakan berhasilnya itu apabila bagaimana begitu kan. Itu yang dimaksud capaian pembelajaran. Kemudian alurnya. Seperti apa sih untuk mencapai di capaian pembelajaran gitu ya. Contohnya di sini alur CP-nya, peserta didik diajak untuk bisa menganalisis adab menggunakan media sosial dalam Islam. Jadi kita diajak dulu gitu kan. Alurnya pertama mengajak dulu. Jika tidak diajak, bagaimana anak didik dapat menganalisis begitu kan? Jadi kita ajak, kita arahkan begitu. Kemudian dapat membuat postingan dan komentar di media sosial yang positif. Kita ajarkan juga bagaimana caranya berkomentar di media sosial dengan muatan yang positif. Lanjut, sehingga dapat meyakini bahwa adab menggunakan media sosial dalam Islam dapat memberi keselamatan bagi individu dan masyarakat, serta membiasakan sikap menggunakan media sosial yang santun, saling menghormati, bertanggung jawab, semangat kebebasan, dan cinta damai. Jadi tentu di media sosial itu kan sangat bebas ya. Apapun bisa ditampilkan, apapun bisa disebarkan di dalamnya. Maka dari itu harus kita bimbing anak-anak dalam menggunakannya. Setelah kita menyampaikan kompetensi awal kepada peserta didik dan peserta didik tahu begitu capaian yang idealnya begitu kan, yang mereka implementasikan, mereka kerjakan begitu. Lanjut. Nah, setelah itu kita sebelum mulai ya, kita harus memberikan pemantik. Pertanyaan pemantik. Maksudnya bagaimana? Ya seperti namanya pemantik, seperti korek api. Ketika kita ingin menyalakan api, harus kita pantik terlebih dahulu. Jadi kita gesekkan, kita berikan motivasi begitu, memantik semangat mereka untuk belajar. Jadi memancing lah gitu kan. Istilahnya memancing. Jadi kita pancing mereka dengan pertanyaan awal seperti apa itu media sosial. Nah, misalkan mereka menjawab media sosial itu adalah Instagram, Pak, Bu. Nah, kita bisa dari jawaban anak didik gitu ya, dari jawaban para murid, para siswa, kita bisa mengembangkannya. Misalkan tadi, apa itu media sosial? Media sosial adalah Instagram, Bu, Pak. Iya betul, media sosial adalah Instagram, dan di dalam Instagram terdapat bla 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 bla. Komentar begini-begini dan harusnya kalian begini dan begitu. Itu ya. Kita lanjut. Setelah diberikan pertanyaan pemantik dan anak-anak mulai tadi kan bertanya, pasti menjawab. Intinya berkembanglah gitu pembelajaran dengan pertanyaan pemantik. Nah, dilanjut masuk ke materi inti tentang adab-adab dalam bermedia sosial. Kita jelaskan seperti apa saja adab-adab dalam bermedia sosial. Contohnya, kita harus menjadikan sarana menebar kebaikan. Jadi, kita harus memanfaatkan media sosial sebagai sarana untuk menebar kebaikan. Jadi, anak-anak dituntut untuk memanfaatkan media sosial bukan hanya sebagai cara untuk mendapatkan hiburan saja. Hiburan-hiburan yang hanya bagi mereka sendiri manfaatnya. Namun, anak-anak juga diharapkan ya, kita arahkan mereka untuk menebar kebaikan. Jadi, agar semua orang dapat merasakan manfaatnya dari teknologi yang bernama media sosial ini.
Lalu ya materi-materi yang lainnya ya terkait adab-adab seperti mengingat hisab atas segala perbuatan. Jadi kita tidak boleh asal komentar apalagi membuli orang lain begitu ya. Hanya karena pakai akun anonimus jadi tidak akan ketahuan. Tapi ingat Allah itu maha melihat. Lakukan pengecekan sebelum berpendapat ya. Itu diwajibkan. Check and recheck ketika ingin berpendapat, ketika mendapatkan informasi karena takutnya informasinya hoax begitu atau bahkan kita yang menyebarkan hoax. So pada intinya di sini kita apa ya di dalam bahan ajar itu ditampilkan. Jadi misalkan pada awalnya kita akan memberikan pertanyaan pemantik, kemudian guru bertanya, kemudian guru memberikan apa? Materi kepada anak-anak. Kemudian misalkan di dalam ketika telah memberikan materi di dalam pembelajaran guru menugaskan untuk membuat kelompok. Jadi anak-anak diminta untuk membuat kelompok belajar. Misalkan dibagi-bagi ya, dibagi 4. 2 kelompok itu menuliskan atau nanti menjelaskan ke depan terkait apa dampak positif dan 2 kelompok sisanya mengenai apa dampak negatif dari media sosial begitu ya. Jadi di dalam model ajar itu, di dalam bahan ajar dicantumkan juga terkait rencana kita untuk membuat kelompok dan terkait pertanyaannya juga bagaimana tugas kelompoknya. Kemudian di akhir misalkan penutup, anak-anak diberikan tugas. Tugasnya ya kembali lagi tadi juga ya, jangan lupa yang tugas kelompok juga harus sesuai dengan tadi tujuan pembelajaran, capaian pembelajarannya. Apa capaian pembelajarannya? Tadi kan ada anak-anak diharapkan bisa membuat konten di media sosial yang bermanfaat. Nah, di tugas rumahnya juga tuh, buatlah video pendek berdurasi kurang dari 5 menit. Kita berikan tema, misalkan video pendeknya tentang toleransi beragama, misalkan tentang membantu sesama, begitu. Intinya videonya tentang video edukatif. Begitu. Jadi untuk tugas-tugasnya juga sesuai dengan yang tadi capaian pembelajaran. Nah, begitu ya. Seperti ya penutup di akhir bisa kalian berikan sebuah amanat kepada anak didik. Misalkan berhenti BPS di sini ya, berhenti pikirkan seksama. Kemudian S, secara tiba-tiba jawabannya akan datang untuk kalian. Misalkan ketika kalian mendapatkan informasi, B, berhenti dulu. Jangan panas langsung mau komen begitu kan, langsung mau sebarkan. P, pikirkan secara seksama dulu anak-anak, apakah informasi ini bermanfaat atau tidak. Terus S, secara tiba-tiba jawabannya akan datang untuk kalian. Jadi ya begitu. Di penutup juga dijelaskan ya. Misalkan tadi juga di awal di bahan ajarnya dituliskan juga sebelum belajar membaca doa terlebih dahulu ya. Absen dulu. Jadi dituliskan di bahan ajarnya. Karena ini untuk ditampilkan ke anak-anak, jadi tidak perlu dituliskan di dalam PowerPoint-nya. Jadi cukup dituliskan di modul ajarnya saja. So, mungkin cukup sekian dulu video mengenai bahan ajar kali ini. Semoga dapat bermanfaat. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Bye-bye.